Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah pertarungan yang sengit, nyatanya Vegeta SSJ4 tetap nggak bisa mengalahkan Tigor meski hanya menggunakan setengah kekuatannya saja. Hingga akhirnya Vegeta memuntahkan banyak darah dan merasa begitu tidak berdaya. Meski demikian, Vegeta mengingat Tigor untuk mengawasi bagian belakangnya. Di sini Tigor agak bingung kenapa Vegeta bilang seperti itu. Dan tiba-tiba seseorang menembakkan sebuah laser yang benar saja mengenai bagian belakang dari tubuh Tigor. Hal itu tentu nggak membuat Tigor terluka. Tapi jauh di dalam lubuk hati dan jantungnya, Tigor sangat begitu kesal. Berani-beraninya ada yang serang gue. Dan ternyata yang menyerang Tigor adalah Piccolo. Dia baru datang yang hal itu nggak disadari oleh Tigor maupun istrinya. Melihat ada bangsa Namex, Tigor nampak cukup kaget karena nggak biasanya bangsa Namex bisa ada di planet lain selain Namex. Dan dari kekuatan yang Piccolo lancarkan, Tigor sudah menebak kalau Piccolo adalah orang yang mungkin telah mereka lacak tadi daya tempurnya. Dia penasaran kenapa Piccolo ikut campur dalam acara balas dendamnya. Namun, jika Piccolo tetap ikut campur, maka Tigor nggak akan segan-segan untuk membunuh Piccolo lebih dulu. Karena Tigor sangat benci seorang pengacau. Namun, Tigor mengingatkan dulu setelah Piccolo nggak berhasil melukainya, maka itu artinya level kekuatan Piccolo bahkan jauh di bawah Vegeta dan Piccolo akan segera mati. Meski begitu, Piccolo menegaskan kalau teknik yang dia tembakan tadi bukanlah sebuah kekuatan murni, tapi hanya sebagian kecil untuk gangguan. Jadi, Piccolo masih sangat percaya diri kalau kekuatan dia sebenarnya bisa setidaknya membuat Tigor kerepotan. Tiba-tiba, tanpa diketahui Tigor, Goten muncul dari tempat nggak terduga dan berhasil menghajar Tigor menggunakan tendangan madun. Sontak saja tendangan sekeras madun membuat Tigor nggak berdaya dan akhirnya mental berpuluh-puluh meter. Sepertinya ini adalah serangan pertama yang membuat Tigor sampai mental. Karena sebelumnya bahkan Vegeta SSJ4 nggak mampu menggores sedikit pun luka pada Tigor. Sepertinya kelemahan Tigor adalah serangan dadakan yang tidak diketahui ya. Meski begitu, dengan serangan keras sekalipun, nyatanya istri Tigor nggak cemas sama sekali. Itu artinya Tigor pasti akan bangkit lagi dengan santai. Istri Tigor menyebut serangan Goten barusan tidaklah buruk, karena jarang sekali ada yang membuat Tigor sampai begitu lengah. Istrinya menduga nggak semua orang bisa melakukan itu pada Tigor, kecuali mereka juga adalah Super Saiyan seperti Vegeta. Namun istrinya kembali meremehkan kalau serangan tiba-tiba seperti itu tetaplah nggak penting. Karena dengan level kekuatan mereka sekarang, apapun nggak mungkin bisa melukai Tigor sedikit pun. Sebaik-baiknya yang mereka lakukan cuma untuk membuat Tigor malah semakin marah. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan Piccolo untuk minta Vegeta segera pergi dari sana karena waktu mereka sekarang tidak banyak. Dia tidak ingin Vegeta mendapatkan luka lebih parah dari ini. Vegeta yang segera bangkit nampak sangat kesal karena sebagai orang yang memiliki harga diri tinggi, dia seharusnya nggak dibantu oleh siapapun. Dan Vegeta menegaskan yang Piccolo dan Goten lakukan hanyalah menentukan nasib mereka selanjutnya, karena Tigor pasti akan jadi semakin marah. Tiba-tiba Tigor bangkit lagi dan segera kembali ke hadapan mereka. Hal itu sontak membuat Goten kaget plus penasaran kenapa Tigor sekuat ini. Setidaknya kan kena cedera dikit-dikit lah. Di sini Tigor hanya mengusap debu yang ada di tubuhnya dan memuji kerja keras yang mereka lakukan. Meski begitu, Tigor membongkar kalau serangan yang Goten lakukan cuma merobek sedikit saja pakaian dalam tempurnya. Tapi yang buat Tigor terkejut adalah ada Saiyan lain yaitu Goten yang ternyata selamat dari penghancuran planet Saiyan. Dia nggak sangka selain dirinya, istrinya dan Vegeta ternyata ada Saiyan yang masih hidup. Vegeta segera menyombongkan dan bertanya apakah Tigor sangat ingin tahu apa yang terjadi, atau apakah kamu penasaran? Namun Tigor mengingatkan kalau Goten dan Piccolo seharusnya nggak ikut campur, karena ini adalah pertarungan antara dia dan juga Vegeta sebagai seorang saudara. Dan gangguan mereka tentu membuat Tigor sangat begitu kesal. Nampak urat-urat di kepala Tigor mulai muncul, yang artinya dia kini sangat kesal pada mereka. Tigor menegaskan jika dia jadi mereka, maka Tigor nggak bakal melakukan hal sembrono seperti ini. Apalagi sampai melawan Tigor yang luar binasa.
Karena setelah apa yang mereka lakukan, Tigor akan membuat ini yang terakhir kalinya untuk mereka. Di sini Goten nampak begitu panik. Baru dibilang gitu aja cemas kau dek. Bahkan Goten menanyakan pada mereka apakah kita harus lari setidaknya sampai bantuan datang dari Goku, Gohan, dan Uub. Meski demikian, Piccolo yakin Tigor nggak bakal biarkan mereka lari. Jadi yang bisa mereka lakukan adalah melawannya. Piccolo juga mengungkapkan dia lebih suka melawan Tigor sekarang meski peluang kemenangan mungkin sangat mustahil. Setidaknya hasrat maniak bertarung dalam dirinya kini akan terpenuhi. Vegeta juga berpikiran hal yang sama. Meskipun mereka bisa kabur dan yakin Tigor nggak bisa merasakan Ki, termasuk mereka bisa sembunyikan Ki dari skuter istrinya, tapi harga diri sebagai seorang kesatria ditentukan dengan tidak lari. Kecuali kalau terdesak ya. Gak lama kemudian, Trunks datang ke tempat mereka. Dia menawarkan sebuah bantuan yang mungkin akan berguna untuk mereka. Trunks juga terkejut ternyata musuh mereka benar-benar adalah seorang Saiyan. Sedangkan Tigor malah meremehkan Trunks dan menyebut Trunks sebagai orang yang akan mati juga. Tapi Trunks masih bingung apa tujuan sebenarnya dari Tigor. Makanya Vegeta segera menjelaskan kalau Tigor adalah saudaranya dan dia datang bersama istrinya untuk membunuh Vegeta. Tigor juga mengaku sebagai Saiyan legendaris, Saiyan yang diceritakan sangat kuat dalam legenda karena memiliki kemarahan atau perwujudan yang murni. Itulah yang membuat Tigor sangat berbeda dengan semua Saiyan termasuk Goku atau Vegeta. Bisa dikatakan Tigor sekelas dengan Broly. Tigor segera nimbrung dan mengatakan meski dia terhibur dengan mereka, tapi dia tetap pada tujuannya yaitu membunuh Vegeta. Makanya Tigor memberi waktu 1 menit untuk membuat mereka memutuskan. Dia minta mereka menyingkir dan biarkan mereka menyelesaikan ini, atau bertarung bersama melawannya sekaligus. Vegeta menyadari kekuatan Tigor 2 kali lebih kuat dibanding dirinya. Jika mereka berempat menyerang sekaligus, maka itu hanya akan menjadi usaha yang sia-sia. Mereka tidak akan bisa mengalahkannya dengan cara seperti itu. Seberapa kuat pun mereka berusaha, Tigor tetap akan membunuh mereka semua. Namun, Piccolo menegaskan, diam dan menunggu kematian bukanlah suatu yang cocok untuknya. Kemudian, Vegeta memiliki sebuah ide yang ingin dia coba. Tapi, dia minta mereka untuk membuat Tigor sibuk dan lengah. Piccolo ingin mendengar apa rencana Vegeta, karena ketidakpastian selalu menyertai mereka dalam setiap ingin melindungi bumi. Vegeta katakan dia telah mengembangkan sebuah teknik dan daya kehancurannya seharusnya cukup untuk mengalahkan Tigor. Vegeta juga yakin dengan kecepatan teknik itu Tigor nggak mungkin bisa menghindarinya. Tapi Vegeta perlu waktu 1 menit untuk memusatkan kekuatan sebesar itu. Jadi, dia minta mereka bertiga untuk mengalihkan perhatian Tigor dan kemudian membawanya ke udara. Vegeta segera menginfokan ini pada Trunks untuk melakukan apa yang dia maksud. Karena Vegeta ingin menggunakan sebuah teknik untuk bisa menciptakan sebuah ledakan besar. Jika teknik itu mengenai bumi, maka bumi bisa terkena dampaknya dan mungkin bakalan hancur. Piccolo yang paham itu akan mastiin kalau Vegeta akan memiliki waktu yang tepat. Tapi Piccolo juga nggak bisa menjamin kalau mereka bisa bertahan lebih lama saat bertarung nanti. Jadi nggak ingin buang waktu, Goten, Piccolo, dan Trunks segera menyerang Tigor bersamaan. Di situ Vegeta tengah bersiap untuk menggunakan sebuah jurus yaitu teknik andalannya. Vegeta mempertaruhkan semuanya karena dia katakan teknik ini mungkin cuma bisa dia buat 1 kali. Kemudian Vegeta membagi 2 bola energi itu dan mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Energi itu kemudian nampak semakin besar melebihi Final Flash yang pernah Vegeta ciptakan sebelumnya. Benar aja istri Tigor mendeteksi kalau energi yang Vegeta gunakan sangatlah dahsyat. Karena semua kekuatan yang Vegeta miliki kini semakin mengecil dan semua kekuatan itu kini mengalir pada teknik yang akan Vegeta gunakan. Bahkan bola energi itu telah meningkat 5 kali lipat dan terus meningkat lagi. Vegeta nampak terus berusaha karena dia ingin kekuatan yang maksimal pada tekniknya. Sementara Piccolo, Goten, dan Trunks kini sedang terlibat jual beli serangan melawan Tigor. Meski demikian, Tigor dapat mengatasi ketiga orang itu sekaligus. Tigor malah meremehkan mereka karena meskipun mereka bertiga, tapi kekuatan yang mereka keluarkan sangatlah menyedihkan. Kemudian, Tigor menggunakan serangan cepat yang berhasil menghajar ketiganya secara bersamaan.
Hal itu membuat mereka nggak berdaya hingga kemudian ketiganya mental ke belakang. Sepertinya mereka sudah menduga kalau serangan ini nggak bakal ada gunanya lagi. Tapi setidaknya mereka akan tetap berusaha sampai Vegeta siap dengan tekniknya. Sedangkan Tigor sendiri masih meremehkan kekuatan mereka dan muak sekali dengan pertempuran ini. Meski demikian, Piccolo bangkit lagi dan minta yang lain untuk fokus. Mereka hanya tinggal menunggu 30 detik lagi. Akhirnya mereka bangkit lagi, tapi Tigor menyuruh mereka untuk nggak usah memaksakan dirinya. Piccolo minta Goten dan Trunks untuk mendengarkan apa yang ingin Piccolo katakan. Piccolo menyuruh mereka untuk mengeluarkan semua kekuatan dan tidak menahan sedikit pun kekuatan yang ada. Jadi ketiganya segera menaikkan aura ki mereka dan bersiap buat menggunakan jurus andalan masing-masing. Kemudian Piccolo menjadi ketua yang mengatur sebuah rencana dan menghilang dari tempat itu. Sontak saja Tigor sangat kaget dan gak tahu kemana mereka akan pergi. Tiba-tiba ketiganya muncul di hadapan Tigor dan segera melepaskan teknik mereka dalam jarak yang dekat. Ketiganya berjuang sekuat tenaga dan menjadikan ini sebagai serangan terakhir mereka sebelum datangnya serangan Vegeta. Dari dahsyatnya serangan mereka, nampak Tigor sampai mental dan terhempas melayang ke udara. Kemudian dengan usaha yang keras, Tigor berhasil menangkis laser mereka dan membuangnya ke atas. Tigor nggak menyangka di antara mereka bertiga ada yang memiliki teknik teleportasi. Jadi meskipun Tigor sempat menganggap mereka lemah, tapi dia akui kalau mereka sangatlah kreatif dan memiliki rencana yang tidak terduga. Melihat Tigor melayang di udara, inilah kesempatan emas bagi Vegeta untuk segera melancarkan teknik pamungkasnya. Tanpa ragu, Vegeta segera menemukan jurus pamungkasnya yang dia namai sebagai gabungan Final Atomic Sign. Teknik itu melesat sangat cepat hingga Tigor baru sadar ternyata Vegeta sudah mempersiapkan semua ini. Melihat dahsyatnya kekuatan itu, istri Tigor sampai terseret dan merasa cemas dengan Tigor. Sedangkan Tigor sendiri seperti yang Vegeta duga, Tigor nggak bisa menghindari serangan itu dan berakhir terhantam dengan sangat ganas. Bahkan saking besarnya mendorong Tigor sampai keluar angkasa dan menggetarkan seisi bumi. Dari dampak serangan itu menciptakan lubang besar dengan Vegeta yang telah kehabisan energinya. Kemudian Vegeta balik ke bentuk biasa dan tubuhnya yang lemas sontak terjatuh nggak berdaya. Di sini istri Tigor masih diam dan sepertinya masih melacak keberadaan Tigor. Vegeta ketawa lepas dan meremehkan istri Tigor dan menyebut suaminya mungkin sudah menjadi debu angkasa. Itulah akibatnya kalau musuh berani macam-macam dengan pelindung bumi ya. Di sisi lain, Goku yang masih mantau semuanya segera akan pergi ke Menara Karin untuk mendapatkan beberapa kacang senju. Setelah tahu besarnya kekuatan Tigor, Goku yakin Vegeta nggak mungkin bisa mengalahkannya. Sementara setelah serangan tadi, tubuh Tigor nampak masih utuh meski keadaannya sangatlah memprihatinkan. Para G-Factor yang belum tahu masih memuji teknik Vegeta yang menurut mereka sangatlah luar biasa. Sedangkan istri Tigor sendiri masih merasa kalau suaminya masih hidup. Dan dia nggak habis pikir dengan permainan apa yang sebenarnya sedang Tigor lakukan. Dia juga bertanya-tanya kenapa Tigor belum kembali juga. Di luar angkasa, Tigor yang emang beneran masih hidup masih nggak sangka bagaimana mereka bisa mendapatkan kekuatan seperti tadi. Sudah sejak lama nggak ada lagi yang bisa membuatnya hingga terluka sampai seperti ini. Meski demikian, Tigor mempersilahkan mereka untuk mengembangkan kekuatan sampai manapun. Tapi mereka tidak akan pernah bisa melampaui kekuatan Tigor yang sesungguhnya. Sebagai Saiyan yang legendaris, Tigor menegaskan dia nggak bakal bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Dia merasa kekuatannya nggak tertandingi dan kemarahannya nggak ada batasnya, serta dia akan menunjukkan keadilan akan ditegakkan. Tigor akan membuat Vegeta dihukum atas kejahatan yang Vegeta lakukan terhadapnya. Dan dia akan melihat Vegeta mati hari ini. Tigor mengingat kembali ketika ibunya membunuh semua pasukan yang dikirim oleh Raja Vegeta. Tigor kecil melihat siapa orang yang sudah membunuh ibunya. Dan ternyata yang membunuh ibu Tigor dahulu adalah Vegeta. Saat itu usia mereka masih 4 tahun. Ketika ibunya memukul balik para pembunuh, Vegeta kecil berjalan santai bersama Raja. Dan kemudian malah menembak ibu Tigor dari belakang seperti seorang pengecut. Makanya itulah yang mendasari kenapa Tigor sangat ingin membunuh Vegeta dan mencarinya hingga sekarang. Tigor telah mengenang kembali momen itu setiap hari sejak tragedi itu.
Nggak ada satu malam pun yang kelewat tanpa dia bayangkan hari di mana Vegeta akan remuk dan hancur olehnya. Tigor benar-benar akan membuat Vegeta menderita seperti yang pernah Tigor alami sepanjang hidupnya. Dia berjanji akan menghancurkan Vegeta hingga menjadi noda darah di kepalan tangannya. Dan ketika Tigor melihat Vegeta tersedak darah dan memohon ampun kepadanya, disitulah Tigor akan menghabisi Vegeta sampai nggak tersisa. Perlahan serta menyakitkan. Lalu, seperti apakah mode serius Tigor untuk menghabisi dan membalaskan dendamnya pada Vegeta? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.